Perkembangan sejarah filologi di Indonesia. Perkembangan pernaskahan Nusantara dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode sebelum abad 14 Masehi, periode abad 14 sampai 19 Masehi, dan periode abad 19 Masehi hingga saat ini. Periode pra-abad 14 Masehi. Indonesia sudah mengenal tradisi tulis sejak abad ke-4, yaitu sejak ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Tulisan sejak abad ini pada umumnya ditulis di atas batu logam yang berupa prasasti. Sejak abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya segera menjadi pusat kebudayaan agama Buddha di Indonesia yang kekuasaannya terbesar, bahkan hingga ke wilayah Kamboja. Kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki peradaban yang cukup maju di berbagai banyak bidang. Kemudian periode abad 14 sampai 19 Masehi, sebelum dan menjelang memasuki abad ke-14, Islam mulai masuk ke Indonesia. Agama ini salah satunya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, yang datang ke kawasan Nusantara dengan niat awalnya untuk berdagang. Sambil berdagang, para pendatang dari Gujarat ini juga menyebarkan agama Islam dan segera berkembang dengan pesat. Kemudian yang terakhir periode abad 19 Masehi hingga saat ini. Pada abad ini, kolonial sedang berkuasa di Indonesia. Mula-mulanya, bangsa Belanda datang ke Indonesia ini hanya untuk mencari rempah-rempah. Akan tetapi, Indonesia yang mempunyai cukup banyak rempah, malah Belanda berniat untuk menguasai wilayah dan menyebarkan agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang media tulis yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu adalah tanduk. Ya, tanduk digunakan merupakan tanduk kerbau atau kambing dengan teknik gores yang menggunakan benda tajam. Tanduk didefinisikan sebagai cula dua yang tumbuh di kepala. Tanduk digunakan merupakan tanduk dari hewan yang berumur yang telah tua dan merupakan tanduk-tanduk pilihan. Nah, hewan kerbau yang digunakan tanduk itu sebagai media tulis yang merupakan hewan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu selanjutnya yaitu bambu. Bambu merupakan tumbuhan berumpun, berakar, serabut yang batangnya itu bulat, berongga, dan tinggi. Nah, bambu ini digunakan sebagai bahan bangunan rumah atau perabot rumah tangga. Lalu juga bambu digunakan dalam media penulis aksara, yaitu yang disebut bambu, yang merupakan kulitnya itu halus, licin, dan berusia dan lebih tua. Karena bambu muda itu rentan terhadap serangga-serangga. Nah, teknik yang digunakan dalam menulis untuk bambu ini juga sama dengan prasasti tanduk, yaitu dengan teknik gores. Prasasti bambu ini dibagi dua, yaitu ada gelondong sama bilah bambu. Nah, bambu bulat dan atau gelondong itu bisa menggunakan satu ruas, dua maupun tiga ruas. Sementara bilah bambu ya hanya merupakan satu ruas yang dibagi menjadi beberapa bilah atau bagian. Lalu selanjutnya itu kulit kayu. Nah, kulit kayu ini bentuknya seperti buku dan jika dibuka seperti alat musik. Kulit pohon yang digunakannya itu kulit pohon yang digunakan oleh naskah ini yaitu kulit pohon halim yang masih muda karena seratnya lebar dan lentur sehingga mudah bila dilipat. Kayu digunakan adalah kayu kangas atau kayu bunut. Kayu ini mempunyai kulit tebal dan memiliki banyak lapisannya. Alat tulis yang digunakan terbuat dari lidi, enau dengan tinta yang berasal dari getah kayu leban. Lalu buah hitam, kembang seribu atau jelaga yang diaduk dengan putih telur gitu. Nah, selanjutnya itu prasasti batu ya. Yang prasasti batu ini berisikan tentang kata-kata yang diulang-ulang gitu. Prasasti ini disimpan di Museum Negeri Bengkulu. Nah, dari data yang terhimpun dari museum ini, prasasti ini masih belum diketahui gitu secara pasti asal dan berasalnya gitu. Lalu selanjutnya itu daluang. Daluang merupakan sebuah kain atau kertas yang terbuat dari kulit pohon yang biasanya itu terbentuk dari lembaran-lembaran tipis yang bisa dilipat. Nah, daluang ini dibuat dari pohon saeh gitu atau pohon perjaling gitu. Pohon ini mencapai ukuran tinggi 12 hingga 35 meter dengan karakteristik pohon kulitnya itu arinya itu berwarna hijau kulit dan berwarna putih kekuning-kuningan gitu. Daun-daunnya yang bulat, telur hingga elips dengan ujung beruncing gitu. Bagian sisi daun ini beringis dan berbulu halus gitu. Tidak banyak daluang yang ditemukan di masyarakat, hanya ada di Desa Surabaya, Kecamatan Banting Anggung gitu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sekian dari saya. Aksara filologi di Indonesia. Filologi di Indonesia adalah studi yang berfokus pada naskah-naskah kuno dan manuskrip yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan bahasa. Para peneliti berusaha untuk memahami dan mengungkap informasi tentang kehidupan masyarakat masa lampau, termasuk adat istiadat, pemikiran, dan perkembangan kebudayaan. Filologi merupakan ilmu yang mengkaji teks-teks lama untuk memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang dibaliknya. Di Indonesia, filologi sering melibatkan naskah-naskah yang ditulis dalam berbagai bahasa dan aksara, seperti bahasa Arab, Melayu, Jawa, dan Sunda.
Aksara yang digunakan dalam naskah tersebut termasuk aksara Pegon, Arab, Jawa kuno, dan Sunda kuno. Namun tantangan utama dalam filologi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa dan aksara tersebut, sehingga banyak naskah yang tidak terakses dengan baik. Mengubah aksara dari suatu bentuk ke bentuk lain, misalnya dari aksara Arab ke huruf Latin, untuk memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Menganalisis teks untuk menentukan versi asli atau mendekati aslinya melalui perbandingan dengan naskah lain. Untuk memahami konteks penggunaan bahasa dalam naskah. Mempelajari latar belakang sosial dan budaya penulis naskah untuk memberikan konteks yang lebih mendalam. Peran filologi dalam kebudayaan. Filologi memiliki peran penting dalam pelestarian budaya bangsa. Melalui kajian filologis, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam naskah kuno dapat diungkapkan kembali. Hal ini membantu masyarakat memahami identitas budaya mereka serta sejarah yang membentuknya. Selain itu, filologi juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi berbagai disiplin ilmu lainnya. Tantangan dalam kajian filologi. Yang pertama, keterbatasan ahli filologi. Jumlah ahli filologi yang mampu membaca dan menerjemahkan naskah kuno sangatlah terbatas. Kurangnya minat masyarakat. Banyak orang yang tidak tertarik untuk mempelajari bahasa dan aksara kuno karena dianggap sulit atau tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi naskah. Banyak naskah kuno yang sudah rusak atau sulit dibaca akibat usia dan kondisi penyimpanannya. Dengan memahami aksara filologi di Indonesia, kita dapat menghargai warisan budaya yang ada serta mendorong upaya pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini. Pada masa pra-abad 14, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan hasil akulturasi dari agama Hindu-Buddha. Akulturasi ini diantaranya terwujud pada tulisan tangan yang dipengaruhi Hindu-Buddha dengan bahasa Sangsekerta, Melayu kuno, Jawa kuno, juga aksaranya yaitu aksara Palawa, Jawa kuno, Kawi, dan sebagainya. Nah, sementara pada kisaran abad 14 sampai 19 telah terjadi akulturasi kebudayaan Islam yang telah tersebar di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kebudayaan ini baru, bahasa yang baru pula, yaitu bahasa Arab yang kemudian mengalami lokalisasi menjadi aksara Jawi dan aksara Pegon. Nah, sementara pada kisaran abad 19 hingga sampai saat ini ditandai dengan akulturasi budaya barat yang dibawa oleh penjajah. Penggunaan aksara Latin dan tersebarnya agama Kristen juga merebak pada masa ini. Perhatian terhadap naskah-naskah Nusantara juga semakin besar, terutama oleh para misionaris dan zending Belanda yang mempelajari bahasa Melayu untuk kepentingan dakwah dan juga sampai melahirkan kamus dan terjemahan Alkitab. Lalu perkembangan filologi di Indonesia diantaranya dimulai sejak masa kolonial ini. Para sarjana kolonial dan Eropa mulanya hanya tertarik pada kebahasaannya saja. Pelajari bahasa aksara penduduk itu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka dalam rangka melanggengkan penjajahan. Selanjutnya terkait kemajuan dan kemunduran ilmu filologi di Indonesia. Ilmu filologi di Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan dan kemunduran sejak pertama kali diperkenalkan, terutama selama masa kolonial Belanda hingga saat ini. Adapun kemajuan ilmu filologi, yang pertama ini peningkatan kesadaran akan pentingnya naskah kuno. Nah, sejak awal abad ke-20, munculnya sarjana-sarjana pribumi menandai peningkatan minat terhadap kajian naskah di Indonesia. Mereka berkontribusi dalam menyunting dan menganalisis naskah-naskah lokal yang sebelumnya didominasi oleh peneliti-peneliti dari Eropa. Kemudian yang kedua, ada pengembangan metodologi. Filologi modern mulai mengadopsi pendekatan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada suntingan naskah, tetapi juga pada analisis konteks budaya dan sejarah dari naskah tersebut. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan. Beberapa universitas di Indonesia kini menawarkan program studi filologi yang bertujuan untuk mendidik generasi baru filolog yang mampu mengkaji dan menerjemahkan naskah-naskah kuno. Ini menjadi penting karena bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, penerbitan karya ilmiah. Meskipun jumlahnya masih terbatas, akan tetapi ada peningkatan dalam penerbitan buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas terkait filologi di Indonesia.
Nah, ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memperluas kajian ilmu filologi ini. Adapun terkait kemunduran ilmu filologi, yang pertama, adanya stigma sebagai bidang yang tidak menarik. Banyak orang yang berpendapat yang memandang filologi ini adalah disiplin ilmu yang kuno dan tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang modern. Dan yang kedua, ada keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah ahli filologi di Indonesia tergolong sedikit, sehingga sulit untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap banyaknya naskah yang ada. Banyak pemuda saat ini merasa asing dengan bahasa dan aksara yang terdapat di dalam naskah kuno yang ditemukan di Indonesia. Ketiga, ada fokus terlalu sempit pada suntingan teks. Penelitian filologi di Indonesia seringkali terjebak dalam rutinitas suntingan naskah dan kritik teks tanpa memperluas kajian ke aspek-aspek yang lain, seperti interpretasi atau konteks sosial budaya dari teks tersebut. Dan yang keempat, ada kurangnya teori filologi yang mapan. Hingga kini belum ada teori filologi di Indonesia yang mapan, sehingga penelitian dalam bidang ini cenderung stagnan dan tidak berkembang pesat seperti bidang kajian sastra modern yang lainnya.